Logika politik PDIP usung calon bupati sendiri, Partai PDIP di Lombok Utara memiliki pemilih fanatik yang merupakan pemilih real yang jumlahnya cukup besar. Potensi itu menjadi modal awal Partai Banteng Moncong Putih itu untuk tidak lagi menjadi partai pengusung untuk calon lain di pemilihan bupati Lombok Utara tahun depan. Sosok Raden Nuna di Lombok Utara menjadi magnet tersendiri bagi PDIP yang bisa membaur ke semua lini masyarakat Lombok Utara secara fleksibel dan dapat mencair di semua elemen masyarakat. Melihat potensi itu, Imade Karyase selaku Sekretaris PDIP Lombok Utara yakin bahwa PDIP mampu mengusung calon sendiri pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Berbekal modal politik dengan surat terbanyak masuk 5 besar di Lombok Utara, bagi PDIP sudah relevan untuk mengusung calon sendiri. Berikut logika politik PDIP Lombok Utara sehingga memutuskan untuk mencalonkan diri pada Pilkada tahun depan. Ada 2 kali kita lakukan. Pemilu pertama memang PDI Perjuangan waktu itu sempat mengusung Mik Nurjati kan. PDI Perjuangan berkoalisi waktu itu dengan Golkar. Pada akhirnya kalah. Pemilu yang kedua, PDI Perjuangan tidak ada mengeluarkan calon, tetapi menjadi partai penentu. Kenapa kita katakan partai penentu? Karena satu-satunya kita katakan yang memiliki kursi besar PDI Perjuangan di Lombok Utara ini tidak mengeluarkan calon. Kalau yang lain kan dia semuanya mengeluarkan calon, ada yang menjadi bupati dan wakil bupati. Pemilu yang kemarin terakhir juga sama. Kalau kita berbicara Gerindra sebagai penerima, dia tidak bisa bergeser karena dia memiliki wakil bupati. Waktu itu menemani Bapak Johan Samsu. Tidak mungkin dia akan bergeser ke Pak karena punya calon, gitu. Artinya kita sebagai partai pendukung yang tidak mengeluarkan calon, ketika nantinya berpindah ke salah satu calon, katakan misalnya kemarin ke Manado, maka hasilnya itu akan berbeda. Apalagi PDI Perjuangan di Lombok Utara ini, kalau dari perolehan suara secara keseluruhan Kabupaten Lombok Utara di tingkat provinsi, PDI Perjuangan posisi nomor 2. Posisi nomor 2 PDI Perjuangan setelah Gerindra. Perolehan suara di Kabupaten Lombok Utara untuk pemilihan DPRD-nya memang posisi nomor 3. Ya, kursi memang posisi nomor 4, tapi perolehan suaranya nomor 3. Pada pemilu 2019 itu, legislatif 2019 itu, DPR Provinsi total secara keseluruhan suaranya itu 18.800 sekian. Pak Johan kemarin itu memenangkan pilkada itu dengan angka 18.821. Seandainya PDI Perjuangan berpindah, maka akan mempengaruhi hasil pemilu kada, gitu. Ini yang menjadi dasar kita, kenapa kita pada pemilu 2024 ini memastikan diri untuk maju, karena kita ada di posisi ketiga di kabupaten, kedua di perolehan suara partai provinsi. Nah, itu menjadi kekuatan yang kita lihat potensinya untuk mengusung salah satu kader terbaik kita di Kabupaten Lombok Utara maju pada pemilu kada 2024. Pada pemilihan kepala daerah yang berjuang tidak hanya partai pengusung dari PDIP saja, namun ia terus berkomunikasi dengan partai lain untuk diajak berkoalisi, karena prinsipnya semakin banyak partai koalisi, maka semakin banyak teman untuk berpikir dan berjuang untuk memenangkan pemilu kada. Tetap kita melakukan komunikasi dengan partai-partai lain, dengan koalisi yang sudah ada kemarin pada saat mengusung bupati yang saat ini menjabat, termasuk juga partai-partai yang kemarin tidak bersama kita, tidak berkoalisi. Hubungan antar partai ini untuk membangun koalisi kan harus tetap kita lakukan, tidak bisa lepas, gitu. Apakah ada sudah pasti ada kemungkinan pembicaraan terkait dengan wakil bupati dan bupati yang akan mendampingi ketika kita berbicara koalisi, melihat kursi dan lain sebagainya, pasti arahnya ke sana. Siapa yang akan menjadi bupati dan wakil bupati. Tapi sejauh ini belum ada. Ya, komunikasi masih tetap kita lakukan sama orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi wakil bupati, yang memiliki pengaruh di masyarakat, yang memiliki pengaruh di partai dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada standar-standar khusus yang diterapkan oleh pusat untuk calon wakil bupati? Sampai saat ini dari pusat tidak ada menetapkan, ya, tidak boleh berkoalisi dengan partai A, partai B misalnya, tidak ada itu. Kriterianya ya tentunya tetap pertama yang mampu mendulang suara, itu yang pertama.
Yang kedua, memiliki kekuatan di partai gitu kan. Karena partai ini nantinya memiliki perwakilan di DPRD yang bisa menjadi partner kerja pemerintah daerah ketika jadi koalisi itu mengusung pasangan calon gitu. Dengan segenap kekuatan yang ada di PDIP dan segala potensi akan dikerahkan untuk mendongkrak suara Raden Nuna yang akan diusung sebagai calon bupati. Karena di Lombok Utara, PDIP selalu dalam posisi hoki, jarang salah dalam mengusung calon karena rata-rata calon yang diusung dari PDIP selalu menang. Untuk itu ia bersama dengan tim lain akan menyatukan tekad untuk satu tujuan, yakni memenangkan Raden Nuna sebagai pemimpin Lombok Utara. Pada prinsipnya, PDIP akan menyuguhkan pilihan baru sebagai alternatif yang tepat untuk pilihan mereka pada Pilkada tahun 2024. Karena rata-rata pemilih Lombok Utara ingin merasakan rasa yang baru untuk menjadi bupati. Karena dari sanalah kualitas para pemimpin bisa dibedakan, mana pemimpin yang tepat bagi mereka. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.